Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlaila Tinusfia akan menjelaskan tentang penetrasi sosial dan 4 asumsi dasar SPT. Yang pertama, penetrasi sosial yaitu sebuah proses ikatan hubungan di mana tiap-tiap individu bergerak dari komunikasi superficial menuju ke komunikasi yang lebih intim, baik dari segi keintiman intelektual maupun emosional. Seperti yang dikemukakan oleh Irwin Almaas dan Dalmas Taylor, penetrasi sosial atau onion theory yaitu proses kita mengenal seseorang bagaikan sebuah bawang yang memiliki beberapa lapisan yang dapat dikupas. Teori ini dirumuskan untuk memahami relationship development antar individu. Mereka menyatakan bahwa sebuah hubungan selalu memiliki perbedaan tingkat kedekatan atau derajat penetrasi sosial. Seperti salah satu contohnya ketika kita memasuki lingkungan yang baru, seperti halnya kita menjadi mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi, tentunya kita dituntut untuk saling mengenal dan bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana caranya? Bisa dengan menyapa, mengenalkan nama, berjabat tangan. Bukan begitu? Ya seperti itulah cara kita saling mengenal pada umumnya. Dengan demikian kita dapat mengenal dan bertukar pengalaman yang baru. Tetapi hal itu jelas membutuhkan waktu dan usaha. Tidak bisa dengan hitungan detik. Meskipun kita sudah mengenal orang tersebut bertahun-tahun pun, belum tentu kita dapat memahami orang tersebut. Ya seperti itulah individu pada umumnya yang tidak bisa 100% terbuka pada orang lain dan seluruh dunia. Yang kemudian yaitu 4 asumsi dasar SPT. Yang pertama yaitu kemajuan hubungan non-intim menjadi intim. Misalnya pada kencan pertama orang cenderung hanya menampilkan gambar luarnya saja seperti membicarakan tentang hobinya. Seiring perkembangan kontroversial, topik yang lebih luas dan lebih kontroversial seperti pandangan politik pun dimasukkan dalam percakapan. Yang kedua yaitu pengembangan relasional umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Asumsi ini menunjukkan prediktabilitas pengembangan hubungan. Meskipun jalur yang diramalkan belum tentu cepat dan tepat dalam hubungan, ada lintasan tertentu untuk diikuti. Yang ketiga yaitu pengembangan relasional meliputi depenetrasi dan pembubaran, seperti halnya pertengkaran yang berkepanjangan dan sengit, pasangan yang berencana menikah kemudian memutuskan untuk putus dan menjadi orang asing. Yang keempat, pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Pengenalan diri berarti mengungkapkan dan membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Hal ini menentukan individu untuk saling mengenal dan memainkan peran penting sejauh mana hubungan dapat berjalan. Karena eksplorasi diri merupakan hal yang penting untuk penetrasi sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Yuyun Ervianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mengupas hubungan dalam analogi bawang. Alman dan Taylor mengibaratkan manusia seperti bawang merah. Mengapa bawang merah? Karena pada hakikatnya manusia terdiri dari beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas bawang merah, maka kita akan
melihat lapisan lainnya di dalam bawang tersebut. Hal itu sama dengan kepribadian manusia. Di dalam analogi bawang, kita mengenal lapisan luar sebagai citra publik, di mana citra publik di sini merupakan lapisan luar seseorang, yaitu apa yang tersedia bagi orang lain atau yang dapat dilihat orang lain dengan mata telanjang. Yang selanjutnya adalah lapisan kedua, di mana lapisan ini berisi tentang timbal balik, yaitu proses di mana keterbukaan seseorang akan mengarah kepada keterbukaan yang lain, di mana dalam proses ini kita diharuskan untuk percaya dan saling percaya kepada orang lain, karena kepercayaan merupakan bagian yang melekat pada proses pengungkapan diri dan timbal balik ini. Dalam lapisan ketiga, penetrasi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, keluasan, dan yang kedua adalah kedalaman. Keluasan di sini adalah jumlah topik yang dibicarakan oleh seseorang dalam menjalani suatu hubungan tersebut, atau seberapa banyak sih topik pembicaraan yang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah kedalaman. Kedalaman ini merupakan tingkat keintiman atau sejauh mana individu mendiskusikan atau membicarakan topik tersebut. Selanjutnya adalah pertukaran sosial, di mana pertukaran sosial ini terdiri dari dua, yakni keuntungan dan kerugian. Keuntungan sendiri adalah peristiwa, hubungan, atau perilaku seseorang yang merangsang pikiran positif, yakni seperti merasa puas, bahagia, senang dalam menjalani hubungan tersebut. Dan yang kedua adalah kerugian, yakni di mana peristiwa hubungan atau perilaku seseorang yang mengarah pada perasaan negatif. Untuk dalam hal ini adalah pacaran, di mana jika pacaran itu memiliki banyak keuntungannya daripada kerugiannya, maka seseorang akan memilih bertahan dalam hubungan itu. Namun, jika pacaran dirasa memiliki banyak kerugian daripada keuntungannya, maka seseorang akan menyudahi hubungan tersebut. Dalam perspektif pertukaran sosial, hal ini bergantung kepada kedua belah pihak dalam suatu hubungan. Untuk hal ini, untuk menilai sejauh mana individu tersebut menilai hubungannya, apakah hubungan tersebut negatif ataukah malah positif. Contoh tersebut dapat ditarik dua kesimpulan, yakni keuntungan dan kerugian akan berdampak besar pada awal hubungan daripada nanti di akhir hubungan. Karena seperti contoh tadi, jika hubungan tersebut dirasa banyak keuntungannya, maka seseorang akan memilih bertahan dalam hubungan tersebut. Namun, jika dirasa hubungan tersebut banyak kerugiannya, maka seseorang akan segera menyudahi hubungan tersebut. Dalam kesimpulan kedua, hubungan dengan persediaan keuntungan atau kerugian positif lebih siap untuk menangani konflik secara efektif. Karena jika pasangan bergerak dalam satu hubungan, nanti pastinya akan mengalami berbagai masalah dan perbedaan pendapat tentunya. Jika dalam kurun waktu yang lama misalnya, mereka akan terbiasa dalam menangani masalah tersebut. Dari hal itu nantinya akan menciptakan suatu hubungan yang unik, yang darinya mereka akan belajar bekerja sama dalam menangani masalah tersebut dengan berbagai cara, sehingga kedepannya nanti mereka akan lebih berpengalaman dan terbiasa dalam menangani masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Septiara Putri dari kelompok 10 akan meneruskan penjelasan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penetrasi sosial. Tahap-tahap penetrasi sosial ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah pertukaran
pertukaran afektif eksploitatif, yang ketiga pertukaran efektif, yang keempat pertukaran stabil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang orientasi. Di sini orientasi adalah membuka sedikit demi sedikit. Ini merupakan tahapan awal dalam interaksi dan terjadi pada tingkatan publik. Di sini banyak sebagian orang atau sedikit sebagian orang yang terbuka untuk orang lain. Seperti contohnya dalam orientasi ini adalah seperti kita berkenalan di kelas atau di mana kita akan ditanya namanya siapa dan sebagainya. Tentunya kita tidak akan terbuka untuk semua orang itu kan. Yang baru adalah pertukaran afektif eksploitatif. Di dalam ini merupakan munculnya diri. Dalam tahapan ini merupakan perluasan area publik dari diri dan terjadi ketika aspek-aspek dari kepribadian seseorang individu yang muncul. Seperti saat kita ditanya tentang apakah kamu mengetahui pengertian dari penetrasi dan sebagainya, kita akan menjelaskan dan kita akan adanya timbal balik gitu, pengertian dari kita munculnya diri, kita bisa menjelaskan atau tidak. Yang ketiga adalah pertukaran efektif komitmen dan kenyamanan. Tahapan ini adalah tahapan yang paling mudah dan tanpa beban dan santai, karena ini seperti contohnya seperti persahabatan, terus pasangan intim dan sebagainya. Jadinya komitmen, sedangkan di dalam pasangan kan kita pasti memiliki komitmen, sedangkan di persahabatan kan juga pasti ada komitmen. Nah, di sini seperti kenyamanan bersahabat, kita saling cerita, sahabat dekat kita dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat yaitu pertukaran stabil dan keitiman. Dan di ini keitiman atau kejujuran. Tahapan terakhir ini merupakan tahapan di mana berhubungan dengan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan solidaritas dan keunikan hubungan yang lebih tinggi. Seperti lebih terbuka, kan kita teman dekat gitu, pasti kita akan lebih terbuka tentang masalah-masalah keluarga, pasti akan diceritakan dan sebagainya. Di sini juga ada integrasi, kritik, dan penutup. Nah, sedangkan teori penetrasi sosial yang saya ketahui itu telah menarik sejak awal dan kurang lebih dari 40 tahun. Nah, di sini ada integrasi, itu terdiri dari teori komunikasi, ada retoris dan fenomenologis. Yang kedua, konteks komunikasi seperti interpersonal, kelompok kecil, organisasi, dan lainnya. Yang ketiga itu pendekatan untuk mengetahui seperti empiris, interpretatif, dan kritik. Kriteria terhadap penetrasi sosial ini seperti ruang lingkup,